Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik baru SMP Negeri 235 Jakarta. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kalian melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan MPLS kali ini masih dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Nah, sebelum mulai materi, Ibu akan berpesan kepada kalian tetap jaga protokol kesehatan dan melaksanakan 6M. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang pendidikan karakter dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Oke, penasaran tentang materinya? Langsung saja kita akan simak bersama materi tentang pendidikan karakter dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Materi akan disampaikan oleh Ibu Nurwasila SPD atau Ibu Esi. Pendidikan karakter. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Gerakan nasional revolusi mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Budi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. 5 nilai utama karakter. Yang pertama, religius. Yang kedua, nasionalis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Dan yang kelima, integritas. Religius atau religiusitas adalah sikap atau perbuatan yang taat atau patuh terhadap agama yang dipeluknya, bersikap toleransi, mencintai alam, dan menjaga kerukunan antar sesama. Nah, dengan karakter religius ini, maka kita akan menjalankan segala ajaran agama yang kita anut. Bagaimana kita mewujudkan hubungan baik kita kepada pencipta kita, kepada Tuhan kita dengan cara beribadah. Ya, harus rajin beribadah. Bagi yang beragama Islam misalnya, tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Kemudian apalagi ditambah tadarus dan salat-salat dan ibadah-ibadah lainnya. Seperti itu. Nah, selain dari hubungan kita kepada Tuhan, kepada pencipta kita juga harus menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, berbuat baik kepada teman, di sekolah atau guru dan lain sebagainya. Di dalam karakter nasionalisme terkandung karakter-karakter lainnya. Yang pertama yaitu cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, rela berkorban, dan taat hukum. Nah,
Karakter nasionalisme ini biasanya kita lakukan dengan, kalau dulu nih sebelum PJJ kita melaksanakan apa? Melaksanakan upacara bendera ya. Dan kita harus selalu bangga dengan produk bangsa Indonesia ya. Karakter mandiri atau kemandirian, yaitu sikap percaya pada kekuatan, kemampuan, bakat yang ada pada diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi, kalian harus menanamkan karakter ini bahwa kita bisa melakukannya sendiri. Ini cocok banget di tengah pandemi seperti ini. Kalian harus mandiri karena kan orang tua kalian ada yang bekerja, ada yang harus mengurus adik bayi di rumah. Nah, di dalam karakter kemandirian ini tertanam yang pertama adalah bekerja keras. Jadi kalau kalian bekerja keras ini kalian termasuk yang mandiri. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Nah, ini penting banget nih. Life skill. Yang berikutnya adalah tahan banting. Nah, anak zaman now harus tahan banting, gak dikit-dikit baper ya. Jadi no baper. Jadi semuanya harus tahan banting, kuat mental ya. Kemudian yang berikutnya disiplin. Ini juga sangat penting. Kalian tentunya sudah merasakan hampir 2 tahun belajar di rumah. Kalau kalian tidak disiplin, gimana ketika mau akhir rapotan, tugas-tugas banyak banget yang harus kalian selesaikan, sementara teman kalian udah santai-santai, udah tinggal nunggu rapot, tapi kalian masih berjibaku ngerjain tugas banyak banget lagi ya. Nah itu karena apa? Karena tidak disiplin. Datang absen tepat waktu. Kemudian apa lagi? Kemudian ikut Zoom meeting, jangan Zoom meeting misalnya atau Google Meet jam 7, kalian baru datang jam 9 atau jam 8. Sudah diteleponin sama guru-gurunya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau kalian disiplin maka kalian termasuk mandiri. Yang berikutnya adalah belajar sepanjang hayat. Karakter yang kelima adalah karakter integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mempresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Nilai karakter yang termasuk dalam integritas ini, yang pertama adalah kejujuran, yang kedua keteladanan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat anti korupsi, yang kelima komitmen terhadap moral, dan yang keenam yaitu cinta pada kebenaran. Nah, integritas ini adalah tujuan kita. Integritas adalah tujuan kita. Karena dengan integritas ini kita akan menjadi orang yang jujur. Kalau kita berkarakter integritas, maka kita akan jujur. Kita akan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kita lakukan. Nah, ini juga menyangkut dengan PJJ juga. Jadi kalian harus berintegritas seperti apa? Yang pertama adalah jujur. Ketika ulangan, kerjakan sendiri, tidak dikerjakan oleh orang lain, ya. Kemudian tidak mencontek pekerjaan teman. Dan bertanggung jawab loh, ini juga ada tadi tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu guru memberikan tugas, maka itu adalah tanggung jawab. Kalau kalian adalah orang yang berintegritas, maka kalian akan melaksanakan tanggung jawab itu. Ya. Dan berikutnya adalah anti korupsi. Nah, ini adalah harus kita bina dari sekarang, anti korupsi. Sekecil apapun, maka kita harus hindari. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mencintai kebenaran. Itu saja tentang karakter. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kemudian materi yang kedua yaitu bahaya penyalahgunaan narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Apakah kalian tahu apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, bahkan menimbulkan efek kecanduan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta memberikan efek seperti halusinasi, ilusi,
gangguan cara berpikir, kemudian perubahan perasaan secara tiba-tiba, serta menimbulkan efek kecanduan pada pemakainya. Yang berikutnya adalah zat adiktif lainnya, yaitu zat atau bahan yang bersifat psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan efek kecanduan. Lalu, apa bahayanya kalau seseorang menggunakan narkoba? Nah, kita harus tahu nih, kalau seseorang menggunakan narkoba, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menimbulkan kecanduan. Ini yang paling bahaya, karena setelah seseorang mencoba untuk menggunakan narkoba, maka dia akan kecanduan. Jadi jangan pernah mau mencoba walaupun hanya 1 kali. Katakan tidak untuk narkoba. Yang kedua yaitu gangguan kesehatan. Biasanya orang yang menggunakan narkoba akan terganggu kesehatannya, akan terganggu fungsi-fungsi organ tubuhnya. Nah, yang ketiga yaitu adanya penurunan prestasi. Kamu pernah nggak mendengar bahwa seorang pelajar yang tadinya berprestasi atau yang tadinya masih ikut pembelajaran atau misalnya aktif di sekolah, tapi tahu-tahu terkena atau ikut menggunakan narkoba dan dia kehilangan prestasi atau prestasinya menurun. Jadi jangan coba-coba ya. Karena apa? Karena kalau ini sudah dikonsumsi maka prestasi itu pasti akan menurun. Nah, yang berikutnya adalah gangguan psikologis. Nah, orang yang menggunakan narkoba itu akan terganggu psikologisnya. Selanjutnya adalah bahayanya adalah gangguan akal sehat. Orang yang menggunakan narkoba itu akan terganggu kesehatan jiwanya. Kesehatan jiwanya akan terganggu. Yang berikutnya adalah kehilangan teman dan keluarga. Nah, biasanya yang seperti ini suka menyendiri dan dia akan menjauh dari teman-teman, dari keluarga, dan dia akan berkumpul dengan komunitasnya. Semakin jauh ya, selain jauh juga terkadang menjadi lebih kasar kepada orang tua, kepada guru, dan kepada orang-orang di sekelilingnya. Menjadi lebih agresif ya, tidak dapat mengontrol emosinya. Nah, yang terakhir adalah yang paling bahaya dari penggunaan ini adalah kehilangan nyawa. Apakah kamu mau menyia-nyiakan hidup kamu karena narkoba? Masa depan kalian masih panjang. Jadi semuanya harus menjaga diri dan menjaga teman serta keluarganya agar tidak terpengaruh dengan penggunaan narkoba. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa-apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.